two, three. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desri Oktaviani, perwakilan dari kelompok 8 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai kesenian Melayu Riau. Yang akan dipresentasikan yang pertama oleh saya sendiri, yaitu mengenai kesenian Melayu Riau. Kesenian atau yang sering juga disebut seni budaya muncul di dalam kebudayaan manusia untuk memenuhi segala aspek keindahan. Demikian pula dalam kesenian Melayu Riau. Di dalam kesenian Melayu Riau terdapat berbagai seni rupa seperti seni arsitektur, seni rupa, seni tari, seni teater, dan masih banyak lainnya. Setiap cabang seni ini terdiri dari berbagai genrenya masing-masing. Misalnya di dalam tari Melayu ada genre tari anak kala dan serampang 12. Kesenian Melayu adalah ekspresi dari kebudayaan masyarakat Melayu. Di dalamnya terkandung nilai-nilai Melayu Riau yang dijadikan pedoman dan tunjuk ajar dalam kebudayaan Melayu tersebut. Kesenian Melayu menjadi bagian integral dari instruksi adat. Kesenian Melayu juga meluahkan filsafat, kehidupan, dan konsep-konsep tentang semua hal yang terdapat dalam kebudayaan Melayu, seperti ketuhanan, kosmologi, globalisasi, akulturasi, inovasi, eksplorasi, dan lain sebagainya. Kesenian Melayu dalam rangka mengisi zaman yang dilalui pastilah mengalami kesulitan dan disertai dengan perubahan. Kesenian Melayu tumbuh dari zaman animisme dan dinamisme, diteruskan ke dalam masa Buddha hingga Hindu, sampai datangnya Islam secara masif pada abad ke-13. Kesenian Melayu menyumbangkan berbagai nilai kepada perkembangan budaya secara nasional dan tradisional, khususnya di kalangan negeri-negeri rumpun negeri Melayu. Dunia Melayu dalam dimensi waktu yang kita jalani, pengertian dan pemahamannya mengenai budaya Melayu tersebut sangat berbeda-beda, baik yang ditemukan oleh para ilmuwan, para ahli, para tokoh masyarakat, pada masyarakat awam tentunya berbeda-beda. Perbedaan itu menyebabkan makna Melayu boleh meluas atau menyempit sesuai dengan definisi dan konsep yang dipergunakan oleh masing individu. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Okti Ivana. Kepada Okti Ivana dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah tadi dijelaskan oleh pemateri pertama yaitu Desri Oktaviani mengenai kesenian Melayu, di sini saya Okti Ikhwana sebagai pemateri kedua akan menjelaskan mengenai dunia Melayu, kesinambungan dan perubahan, masa pra-Islam, strategi budaya, dan juga peran seni budaya Melayu terhadap pembangunan. Langsung saja ke materi dunia Melayu. Dalam dimensi waktu yang kita jalani, pengertian dan pemahaman mengenai Melayu itu berbeda-beda, baik yang dikemukakan oleh para ilmuwan, yang dikemukakan oleh para filsafat, dan juga yang dikemukakan oleh masyarakat awam. Perbedaan itu menyebabkan makna Melayu di berbagai tempat sangat meluas, tetapi tidak menimbulkan pro dan kontra, tetapi malah menimbulkan makna Melayu yang sangat banyak sehingga dikenal oleh masyarakat banyak. Definisi dan konsep yang dipergunakan oleh masyarakat ataupun para ilmuwan menggunakan etnik yang disebut Melayu atau pengkaji kebudayaan Melayu. Yang kedua yaitu mengenai kesinambungan dan perubahan. Dalam kenyataan sejarah, kesinambungan dan perubahan kesenian Melayu mengikuti era-era pra-Islam, Barat, dan masa kemerdekaan. Era pra-Islam dimulai
Dari sejak adanya nenek moyang bangsa Indonesia di kawasan ini hingga kurun abad pertama Masehi. Masa ini disebut dengan era animisme dan dinamisme atau yang kita kenal dengan nenek moyang bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu masa pra-Islam. Sebelum datangnya pengaruh seni bertipe Hindu, Islam, dan Barat, sebenarnya etnik Melayu telah memiliki konsep-konsep tersendiri tentang tangga nada atau ritme. Sebelum datangnya agama Hindu dan Islam ini dapat dilihat dari kajian sistem musik Melayu yang menggunakan suara dengan sebutan seperti mersi, garau alang, dan peka. Yang keempat yaitu mengenai strategi budaya. Dalam rangka menghadapi dan mengisi globalisasi, masyarakat Melayu telah membuat strategi budayanya, yaitu strategi ini yang diarahkan dalam adat Melayu. Adat Melayu berasas kepada ajaran-ajaran agama Islam yang dikonsepkan sebagai adat bersendikan syarak, dan syarak ini bersendikan kitabullah atau kitab-kitab Allah. Yang terakhir yaitu peran seni budaya Melayu terhadap pembangunan. Berbicara tentang peran atau fungsi seni budaya Melayu Riau terhadap pembangunan sangatlah penting, karena pembangunan bangsa ini pada dasarnya berintikan dari kebudayaan. Dalam konteks daerah maupun nasional, kebudayaan Melayu sangatlah berperan penting. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan sebagai pemateri 2. Dilanjutkan kepada pemateri 3 yaitu Tia Safitri. Melayu yang ada di Nusantara. Mereka berasal dari daerah Riau yang menyebar di seluruh wilayah sampai ke pulau-pulau terkecil yang termasuk dalam wilayah Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. Wilayah kediaman mereka yang utama adalah di daerah pantai timur Riau, sebagian besar di Bengkalis, Indragiri Hulu, Kampar, dan wilayah kota Pekanbaru yang merupakan kekuatan kerajaan Riau pada masa lampau. Nah, selanjutnya Provinsi Riau sendiri terletak di bagian tengah Pulau Sumatera. Meskipun sebagian besar penduduk Melayu Riau hidup di Pulau Sumatera, sebagian lain tinggal di kepulauan. Nah, dua pulau yang paling berkembang dalam gugusan pulau itu adalah Pulau Batam dan Pulau Bintan. Bahasa Riau sendiri ini memiliki dua dialek, yakni dialek Melayu Riau daratan yang digunakan di Pulau Sumatera dan dialek yang mereka gunakan di Kepulauan Riau dan di daerah pesisir pantai. Nah, sastra Melayu Riau sendiri ini terekam dengan baik dalam pantun, syair, gurindam, hikayat, karmina, seloka, puisi-puisi tradisional, peribahasa lokal, mantra-mantra, dan juga kisah-kisah roman serta bentuk ekspresi lainnya yang mereka gunakan untuk mengungkapkan perasaan mereka. Nah, Riau sendiri ini memiliki kebudayaan dan kesenian yang khas dari daerahnya sendiri. Adat dan kebudayaan Melayu yang mengatur tingkah laku dan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang tinggal dan berasal di daerah ini adalah salah satunya kesenian Nusantara ini paling kental dengan budaya Melayu. Nah, sehingga layak kiranya jika kesenian Riau disebut sebagai pusat budaya Melayu dunia dan menjadi tujuan utama pelacakan sumber budaya Melayu. Nah, letak geografis Riau sebagai markas dari kesenian Melayu Riau yang berada pada jantung perlintasan bahari membuat wilayah ini telah ramai dikunjungi masyarakat asing sejak zaman dahulu. Di satu sisi, Riau menjadi ladang perhimpunan berbagai potensi kesenian dengan pengaruh budaya asing.
Dan di sisi lain muncul pula potensi-potensi korosi terhadap nilai-nilai budaya setempat oleh budaya asing yang kurang selaras. Nah, dari zaman ke zaman, budaya Melayu dengan ciri sosiologis semacam itu telah menjadi sistem scanning dan interaksi antar budaya yang saling berakulturasi. Nah, dalam perkembangannya ini juga, kesenian Melayu Riau adalah bagian dari nilai keindahan yang tertata apik, namun tak lepas dari tuntutan nilai norma Melayu yang bercorak kepada keislaman. Nah, Riau sendiri ini sangat kaya dengan ragam bentuk kesenian, baik seni pertunjukan seperti teater, tari, musik, dan nyanyian maupun sastra. Pulau Melayu Sumatera ini memang satu-satunya pulau di Indonesia yang masih kental memiliki kesenian bernuansa Melayu. Salah satu kesenian yang dimiliki oleh Indonesia yaitu kesenian Riau berbeda dengan kesenian yang dimiliki oleh wilayah Indonesia lainnya. Nah, pengaruh kebudayaan rumpun Melayu yang ada di kawasan Pulau Sumatera memang tidak bisa kita hindari. Kebiasaan dan kehidupan masyarakat yang memang tinggal di kawasan Melayu itu yang melatar belakangi kesenian khas dari Pulau Sumatera, salah satunya kesenian Riau. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan hilaf saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titi Nurhayati. Saya akan melanjutkan materi dari Tia Safitri, yaitu mengenai jenis kesenian Melayu di Riau. Yang pertama yaitu rumah adat. Riau memiliki beberapa jenis rumah adat karena identik yang dimiliki oleh daerah ini Melayu ini seperti Balai Salaso Jatuh, Rumah Adat Salaso Jatuh Kembar. Yang kedua yaitu pakaian adat. Baju untuk laki-laki Melayu Riau adalah baju kurung, cekak musang, atau baju kurung teluk belanga. Sementara busana yang dikenakan perempuan berbeda-beda. Perempuan memakai baju kurung kebaya atau kebaya pendek. Ketiga yaitu senjata tradisionalnya. Senjata tersebut bernama tumbuk lada. Alat ini biasanya digunakan untuk pertempuran. Tumbuk lada memiliki beberapa bentuk, diantaranya adalah bilah senjata tumbuk lada berbentuk badik seperti badik Sulawesi, akan tetapi yang membedakan adalah bentuk sarungnya. Yang keempat yaitu tari tradisional. Riau pun memiliki kesenian tari tradisional seperti tari tandak. Tari tandak ini biasanya dipertunjukkan pada malam hari. Tarian ini diawali dengan semua peserta tari tandak membentuk sebuah lingkaran dan saling berpegangan pundak setiap peserta. Yang kelima yaitu alat musik tradisionalnya. Rebana ubi digunakan sebagai alat komunikasi sederhana pada zaman itu karena bunyinya yang cukup keras. Yang keenam yaitu makna khas Riau. Riau memiliki makna khas yang banyak disukai oleh wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara yang berkunjung ke daerah ini. Baiklah, kita ke kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan, yaitu mengenai kesenian erat kaitannya dengan alam pikiran yang membentuk pandangan hidup suatu masyarakat. Kesenian Melayu menyumbangkan berbagai nilai kepada perkembangan budaya, khususnya di kalangan negeri-negeri rumpun Melayu. Kesenian Melayu menyangkut oleh rasa dan raga orang Melayu dalam mengekspresikan bentuk-bentuk dan hasil proses penghayatannya yang indah. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.